Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang berharap penuh dan bersandar kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Auxiliary Kapten Bambang Hadisuwiknyo. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat berjumpa dalam Oasis Fajar edisi pagi ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena pemeliharaan Tuhan yang sudah kami alami, dan pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Tentunya kami percaya ini asalnya daripada Tuhan sendiri, karena Tuhan berkenan atas hidup kami dan Tuhan sedang merancangkan yang terbaik di dalam hidup kami. Kami mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Berkati kami semuanya, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Berkat Allah yang sama juga menjadi bahagian mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita pagi ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi kesempatan pagi ini saya akan membaca bagi saudara sekalian sebagai nats pembimbing kita dari ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita pagi ini sebenarnya adalah bahagian dari perjalanan dua orang bersahabat dalam sepelayanan, yaitu Paulus dan Barnabas. Apabila kita perhatikan, sebenarnya perjalanan pelayanan mereka berdua dimulai dari pasal yang ke-13. Beberapa kota sudah dikunjungi dalam pekabaran Injil. Dari berbagai suku bangsa maupun strata tingkat sosial, baik itu masyarakat umum sampai pejabat-pejabat negeri sekalipun sudah dijumpai. Termasuk di dalamnya dia berhadapan dengan para bidat, para guru-guru palsu, tukang tenung, bahkan sampai tukang sihir sekalipun. Ketika Rasul Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di Listra, ayat yang ke-8 dan 9 pasal 14 ini mengatakan demikian. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dan melihat dia, bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Ayat yang ke-10, segera Paulus menyuruh orang yang lumpuh itu berdiri. Maka ia pun melonjak berdiri, lalu berjalan ke sana kemari. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab mencatat seorang lumpuh. Artinya seorang yang sudah dewasa, bukan lagi bayi atau anak-anak. Nah, menurut teori kedokteran, orang yang lumpuh sejak lahir, apalagi belum pernah bisa berjalan sampai usia dewasa, sangatlah tidak mungkin bisa disembuhkan.
Tentunya karena berbagai macam alasan dan analisa secara medis ataupun kedokteran. Apabila seorang lumpuh sejak lahir, itu bisa berjalan menurut pembacaan kita pagi ini. Tentunya ada suatu kuasa yang maha dahsyat sehingga melampaui daya nalar manusia, yaitu kuasa kesembuhan ilahi. Kemudian saudara sekalian, peristiwa itu berlanjut. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu mengira bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa-dewa yang turun dari langit dalam wujud manusia, sehingga mereka menyanjung dan memuja serta menghormati kepada kedua rasul itu, sebagaimana biasa mereka lakukan sebagai penghormatan kepada dewa-dewa mereka. Pertanyaannya adalah, setelah peristiwa kesembuhan ilahi itu, Paulus dan Barnabas apakah merasa tersanjung? Atau mereka berdua semakin membanggakan diri? Yang terjadi saudara sekalian, justru keduanya mengoyakkan pakaian sambil berseru, ayat yang ke-15 bagian A. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui peristiwa ini kita boleh melihat satu karakter yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan Barnabas adalah sangat langka kita jumpai. Bukankah orang-orang zaman modern seperti ini haus akan sanjungan dan pujian? Bukankah orang yang hidup di luar Tuhan, bukan hanya mereka saudara sekalian, bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen, termasuk notabene-nya adalah hamba-hamba Tuhan, yang memiliki motivasi dan persepsi yang salah dalam mengikut dan melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka mencuri kemuliaan Allah. Mereka sangat bangga apabila namanya sangat dikenal. Mereka sangat bangga ketika dipuji dan disanjung oleh banyak orang. Satu kali waktu dalam pelayanan kami, ada sebuah tim yang mengajak bekerja sama dengan kami untuk mengadakan KKR, yaitu KKR Kesembuhan Ilahi dan Minyak Urapan. Mohon maaf saudara sekalian, bukan berarti saya mengajak pendengar sekalian berpolemik tentang kesembuhan ilahi dan minyak urapan. Sebab bagi saya, kesembuhan ilahi itu tidak perlu ditawar-tawarkan. Kesembuhan ilahi itu tidak perlu dipromosikan. Termasuk hamba Tuhannya yang konon dikaruniai karunia kesembuhan ilahi untuk bisa membawa kesembuhan bagi siapapun juga. Ini penting pemahaman ini saudara sekalian. Mungkin kita berseberangan. Akan tetapi keyakinan saya adalah kesembuhan ilahi itu tidak perlu dipromosikan. Kesembuhan ilahi itu tidak dibatasi ruang dan waktu dan tempat. Dan tidak terpergantung seorang hamba Tuhan sekalipun. Kenapa demikian saudara sekalian?
Sebab bagi saya kesembuhan ilahi itu adalah satu manifestasi otoritas ilahi, pewujudan otoritas Allah yang berkarya nyata atas iman yang sungguh kepada Allah. Jadi artinya, siapapun mereka yang mengalami kesembuhan ilahi, yang utama adalah ada iman yang sungguh kepada Allah di dalam diri orang yang menerima kesembuhan itu. Sebagaimana Paulus melihat si lumpuh itu ada iman yang berpotensi untuk bisa disembuhkan di hadirat Allah. Mungkin kita menjadi lupa. Orang dapat disembuhkan bukan karena kehebatan kita, saudara sekalian. Akan tetapi orang dapat disembuhkan karena kuasa Tuhan yang berkarya di dalamnya. Satu kuasa yang berkarya didasari iman dari orang yang didoakan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, kita harus sadar, tanpa roh Tuhan yang berkarya, kita ini bukan siapa-siapa, saudara sekalian. Kita ini hanyalah alatnya Tuhan, tidak lebih. Tidak ada bahagian kita. Dan tidak sepatutnya kita mencuri kemuliaan Allah. Sebab firman Tuhan mengatakan semua pujian, hormat dan kemuliaan itu hanya patut diberikan kepada Kristus saja. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11 mengatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Saudara sekalian, kalau hari-hari ini engkau sedang ada dalam pergumulan hebat, terlebih engkau sedang terbaring karena mengalami kelemahan tubuh, apapun jenis pesakit yang saudara alami, percaya Allah sedang melihat kedalaman hatimu. Ketika Allah menemui ada iman di dalam diri saudara, itu yang akan menjadi potensi Allah berkarya nyata, menjamah dan memulihkan kesehatan saudara sekalian. Sebagaimana Paulus dengan peristiwa di Listra, Paulus melihat ada iman di dalam orang lumpuh itu, dan Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kesembuhan ilahi bagi si lumpuh itu. Saya mau katakan kepada saudara sekalian, imanmu yang menyembuhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kembali kami menghampiri kekudusan Allah. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa pagi ini satu peringatan penting bagi kami diberikan melalui firman. Jangan sampai hendaknya kami ini mencuri kemuliaan yang hanya milik daripada Allah sendiri. Ampuni kami Tuhan, ketika kami pernah berlaku sedemikian di hadapan Tuhan. Nah, kesempatan yang baik ini hamba-Mu berdoa bagi para pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan, di dalam hari yang baru, semua kegiatan mereka kiranya Tuhan menjagai. Beri kuat dan sehat, jauhkan dari segala mara bahaya di dalam segala kegiatan mereka, dan biarlah keberhasilan menyertai kehidupan mereka sepanjang hari ini. Khususnya berdoa bagi saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala, kalau di antara mereka saat ini sedang terbaring karena mengalami kelemahan tubuh, hamba-Mu mohon kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, iman yang ada itu memampukan mereka mendapatkan lawatan Allah, memampukan mereka
mendapatkan pemulihan kesehatan yang daripada Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati saudara-saudaraku, para pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun juga mereka berada sepanjang hari ini. Berdoa bagi pelayanan Tuhan melalui Radio Cakrawala ini. Penanggung jawab Radio Cakrawala, Letnan Jeffrey, Tuhan memberkati dengan rumah tangga yang baru, dengan beban pelayanan yang tidak mudah. Tuhan pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Jadikan berkat di tengah-tengah pelayanannya, termasuk bagi manajemen Radio Cakrawala, para staf, kru dan penyiar yang ada di dalamnya, semuanya. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Jadikan mereka saluran berkat bagi para pendengar setia Radio Cakrawala dengan pelayanan, baik lagu-lagu rohani, perenungan-perenungan firman Tuhan, semuanya menjadi berkat bagi para pendengar setia Radio Cakrawala. Semua program pengembangan Radio Cakrawala diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah melalui itu semua kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Sebab ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran, dan keagungan. Iya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dengan kemuliaan yang lebih meriah lagi bagi Allah. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Segala kemuliaan hanya bagi
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.